يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Awas, kezaliman akan dibalas. Di tengah suasana Ramadan dan menjalani ibadah puasa, rakyat negeri ini dihadapkan pada kehidupan yang makin sulit. Salah satunya karena kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM jenis Pertamax hingga menjadi Rp12.500 per liter dari sebelumnya Rp9.000 per liter. Disusul adanya sinyal pemerintah untuk menaikkan harga BBM jenis Pertalite, minyak solar, juga gas LPG 3 kg. Dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR, Menteri YSDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa pemerintah dalam jangka menengah akan melakukan penyesuaian harga Pertalite dan minyak solar serta LPG 3 kg sebagai respon atas lonjakan harga minyak dunia. Sebelumnya, pemerintah juga menaikkan PPN hingga 11% yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2022. Kenaikan PPN ini tentu akan memicu kenaikan harga-harga barang di tingkat konsumen. Ini tentu akan makin membebani rakyat di tengah daya beli mereka yang semakin melemah, terutama sejak awal pandemi COVID-19 hingga saat ini. Belum lagi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng yang nyaris menyentuh 2 kali lipat, yang ternyata gagal dikendalikan oleh pemerintah. Sebuah kezaliman. Kebijakan pemerintah menaikkan pajak juga harga-harga kebutuhan pokok seperti BBM dan gas yang hakikatnya berasal dari sumber daya alam milik rakyat secara langsung telah merampas harta milik rakyat secara zalim. Padahal harta adalah salah satu bagian dari kehidupan manusia yang mendapat perlindungan Islam. Tidak boleh ada yang mengganggu dan merampas harta seseorang. Tidak boleh juga memungut harta seseorang tanpa izin syariah. Bahkan pemerintah sekalipun haram melakukan pemaksaan pungutan apapun dari rakyatnya, kecuali pungutan yang memang telah diakui dan dibenarkan oleh syariah. Namun, di dalam sistem kapitalis sekuler seperti saat ini, berbagai macam pungutan atau pajak justru menjadi sumber utama pendapatan negara. Pajak dan berbagai pungutan lainnya tentu menambah beban kehidupan masyarakat. Ironisnya, pada saat kondisi kehidupan yang sedang sulit sekalipun seperti saat ini, pungutan pajak bukannya dikurangi atau dihilangkan, malah makin ditambah. Padahal di sisi lain, pemerintah tidak menjamin kesejahteraan bagi seluruh warganya. Di dalam Al-Quran telah terdapat larangan mengganggu dan merampas harta manusia tanpa alasan yang hak. Lihat Quran Surat An-Nisa ayat 29. Larangan mengganggu dan merampas harta juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah Al-Wada. Sungguh darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena itu, Islam melarang keras tindakan gosop. Gosop menurut kitab Al-Mukhid fi Al-Lughah adalah mengambil sesuatu secara zalim dan memaksa. Menurut Dr. Khalid Al-Musyaikih, gosop adalah menguasai hak orang lain, baik hartanya atau hak gunanya, secara paksa tanpa alasan yang benar. Gosop bukan saja terjadi antar individu, tetapi juga bisa dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Berbagai pungutan yang ada di luar syariah Islam, seperti pajak atas penghasilan, kendaraan, tanah, rumah, barang belanjaan, dan sebagainya, adalah kezaliman karena tidak didasarkan pada ketentuan syariah. Inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yang artinya memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kebijakan inilah yang telah diperingatkan keras oleh Islam. Abu Khair radhiyallahu an berkata, Masalamah bin Makhlad, gubernur di negeri Mesir saat itu, menawarkan tugas menarik pajak kepada Ruwafi bin Sabit radhiyallahu an. Dia berkata, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh para pemungut pajak akan diazab di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, kebijakan memungut pajak, apalagi dengan kadar pungutan yang mencekik rakyat, adalah kebijakan yang sangat zalim. Sama halnya dengan kebijakan pemerintah untuk terus menaikkan harga BBM dan gas atau LPG. Pasalnya, BBM dan gas hakikatnya berasal dari sumber daya alam milik umum atau rakyat. Tak seharusnya BBM dan gas dibisniskan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, apalagi dengan selalu mengikuti kenaikan harga minyak dunia. BBM dan gas juga sumber daya alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, Muslim maupun non-Muslim, secara gratis atau dengan harga semurah-murahnya.
Pemerintah hanya boleh mengambil harga BBM dan gas untuk sekedar kompensasi atas biaya produksi dan operasionalnya saja. Kalaupun pemerintah mengambil untung, tentu keuntungan itu sebesar-besarnya harus kembali kepada rakyat. Kezaliman akan dibalas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memperingatkan penguasa dan pemimpin zalim. Mereka adalah pemimpin jahat. Lihat hadis riwayat At-Tirmizi. Pemimpin yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibenci oleh rakyat dan membenci rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Pemimpin yang bodoh atau imaratu as-sufaha, yakni pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk Rasul dan tidak mengikuti sunnah beliau. Hadis riwayat Ahmad. Penguasa al-khutamah, yakni yang jahat dan tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Penguasa yang menipu atau gosin kepada rakyat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pemimpin zalim atau penguasa yang menzalimi rakyatnya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baginda Nabi SAW sampai secara khusus mendoakan keburukan atas para penguasa zalim yang mempersulit kehidupan rakyatnya. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Hadis riwayat Muslim. Tentu saja, doa baginda Nabi SAW di atas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sungguh keterlaluan jika para penguasa abai terhadap doa ini. Kekuasaan adalah amanah. Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah. Tentang pemimpin amanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kewajiban imam atau penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu, maka orang-orang wajib mendengarkan dan mentaati dia, juga memenuhi seruannya jika mereka diseru. Inilah dua sifat yang melekat pada pemimpin yang adil. Pertama, menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah umat, muamalah, hukum-hukum ekonomi Islam tentang kepemilikan, pengelolaan kekayaan milik umum atau keuangan negara, hukum peradilan dan pidana Islam, serta hukum-hukum politik luar negeri dan sebagainya. Kedua, menunaikan amanah riayah, yakni memelihara semua urusan umat seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan bagi tiap individu warga negara, menjamin pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara cuma-cuma, serta melindungi rakyat dari berbagai ancaman. Dalam memelihara urusan rakyat, penguasa hendaklah seperti pelayan terhadap tuannya. Syaidul al-qaumi khadimuhum. Pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan penegakan sistem pemerintahan Islam atau khilafah yang menerapkan syariah Islam secara kafah adalah untuk mensejahterakan rakyat. Seorang waliul amri atau pemimpin di negeri dibebani amanah, di antaranya menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui kebijakan yang dia ambil. Peran dan tanggung jawab waliul amri dalam masalah ini sangat besar. Kelak di akhirat ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas amanah kepemimpinannya. Nabi SAW bersabda, kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Amanah penguasa seperti dalam hadis di atas adalah memelihara urusan-urusan rakyat atau riayah syu'un ar-royah. Riayah itu dilakukan dengan siasah atau politik yang benar oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Riayah atau siasah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Sayang, dalam sistem kapitalis demokrasi sekuler saat ini, penguasa lebih menghamba kepada para pemilik modal dan oligarki ketimbang memperhatikan dan melayani rakyatnya. Karena itu, saatnya umat mencampakkan sistem kapitalis demokrasi sekuler yang sudah terbukti banyak menyusahkan rakyat.
Saatnya umat menerapkan sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariah Islam secara kafah dan yang pasti akan mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab.